Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Erastaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hari ini Ta'awuna akan seminar di MTS Al Khairiyah yang ke-14. Selamat berjumpa. Insya Allah perjalanan seminar kami diguyuri air hujan. Alhamdulillah kita sudah sampai di MTS Al Khairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Al Khairiyah, Ibu Ai beserta jajaran Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Semoga guru-guru kita semua dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan semoga dipermudah rezekinya. Amin. Dan semoga semakin berkembang MTS Al Khairiyah ini. Dan semoga adik-adik yang hadir di tempat yang mulia ini semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan adik-adik. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. Amin. Mungkin Ta'awuna pengen kenalan dulu. Ya. Fani dari mana? Dari sini. Adik-adik, apakah siap menerima materi dari Ta'awuna? Insya Allah siap ya, semoga bermanfaat. Walaupun empat orang laki-laki ya, tapi semoga beliau-beliau ini yang empat ini semoga bermanfaat. Sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu, tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. Baik, kita mulai ya tadi. Jadi Rumah Syiar Tahfiz Quran atau Pesantren Al-Hafiz Bogor itu kita mempunyai keunggulan yaitu menghafizkan 30 juz Al-Quran dengan dibekali dengan asbabul Quran, asbabul murud hadis dan akhlakul karimah gitu. Ada yang tahu keutamaan menghafal Al-Quran? Dapat pahala. Berapa satu hurufnya berapa? Yang tadi jawab berapa satu hurufnya? Satu hurufnya yaitu dibalas oleh Allah satu kebaikan. Satu kebaikannya itu yaitu 10 kebaikan. Bahkan ada ketika ada yang mau berjuang di Quran atau ingin berkeinginan menjadi hafiz Quran, maka nanti kedua orang tuanya itu akan diberikan mahkota kelak di akhirat. Amin. Bangga ketika kalian diwisuda sehingga foto kalian dipajang di dinding. Bangga gak? Bangga. Ini loh anak saya udah diwisuda gitu. Udah S1, S2, bahkan S3. Cendol ya betul. Orang tua kalian bangga gitu menjadi sarjana. Apalagi ya betul. Apalagi kalian ketika kalian menghafal Al-Quran, hafal minimal 5 surah aja, orang tua kalian bangga. Ya Allah, ya si gelis, ya si ganteng, anak ibu. Ya Allah. Ya misalkan anak ibu, masya Allah udah hafal 5 surah aja ibu bangga. Nah, apalagi 1 juz, bahkan berjujuz, bahkan 30 juz, itu berarti lebih bangga itu. Tete Auna pengen tanya, adik-adik ada yang tahu keunggulan dari Al-Quran? Nih, keunggulan Al-Quran itu ilmunya banyak. Semua yang ada di muka bumi ini tentang hewan, tentang apa teh? Teknologi, informasi, fisika, kimia, IPA, bahkan semua yang ada di muka
muka bumi ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan itu teh ilmunya semuanya ada di dalam Al-Quran. Tanpa ada sadari, oh heueuhnya Al-Quran teh disimpen dong nyampe bulukan. Kalau dibaca, coba. Kalau misalkan HP, eta mah HP mending dinyaah-nyaah disayang-sayang, HP aku gitu. Tapi Al-Quran mah teu aya, itu teh Al-Quran teh. Kalau misalkan Al-Quran hanya menjadi pajangan, ih, sedih eta Al-Quran. Misalkan berbicara antara HP dengan Al-Quran, kamu mah setiap hari di apa teh dimainin, tapi aku mah enggak. Tapi kata HP, Al-Quran kamu lebih hebat, kamu bisa menyelamatkan di akhirat. Kata HP, buktinya apa kalau misalkan saya menyelamatkan di akhirat, kok saya tidak dibaca? Kata Al-Quran. Iya sih, kadang kamu itu gitu. Kadang kamu tuh disepelein, kata Al-Quran. Iya, kamu mah HP bisa searching lah, ini itulah, bisa WA. Coba aku, kata Al-Quran. Sedih, kata Al-Quran gitu. Tapi Al-Quran kamu lebih mulia dibanding saya, kata HP. Oke, adik-adik, kita mempersingkat waktu. Nah, adik-adik, kita akan menghafal surah An-Naba. Tetapi di sini kita menggunakan metode Auna. Ada yang tahu metode Auna? Nah. Mungkin nemu di Facebook, di IG, di YouTube. Ketinggalan zaman dong. Makanya nanti cari RSTQ Bogor, di situ ada tentang Auna. Nanti bertemu dengan saya. Kita jelaskan apa itu Auna. Mungkin ada yang kenal Auna. Nih, pahami baik-baik, kita mempunyai metode Auna. Metode Auna itu kita ciptakan sendiri dari rumah si Al-Hafiz Quran atau Al-Hafiz Quran. Ya, nih Auna ada dua ya. Nah, jadi ada au, ada nah. Jadi au itu awalan ayat. Au apa? Awalan ayat. Kalau na ada awalan ayat dan nada. Ada pinter. Awalan ayat dan nada. Auna teh udah terbongkar. Nah, tetapi Auna di sini yaitu metode Al-Quran dengan cara awalan ayat dan nada berdasarkan otak kiri dan otak kanan sehingga hafalan itu mudah dan mungkin. Nah, kenapa kita menggunakan otak kiri, otak kanan? Karena ketika kita menghafal kita menggunakan otak apa? Otak kiri, kemudian disimpan setelah menghafal kita disimpan di otak kanan. Nah, ini biar mungkin biar tersimpan di dalam memori. Ingat metode unit 1, gerak tangan sesuai aturan nada. Auna gitu. Jadi menggunakan gerakan motorik. Kenapa kita menggunakan gerakan untuk mempermudah menghafalnya? Nanti menghafalnya itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan gitu, tapi pakai gerakan. Kemudian yang kedua, seorang peserta harus nadanya naik, datar dan turun. Kenapa kita menggunakan nada? Ada yang tahu? Supaya enak, pintar. Supaya apa lagi? Supaya merdu, pintar, apa lagi? Nah, kenapa kita menggunakan nada? Supaya kita agar hafalan kita, terus kita mempunyai nada dan biar mempermudah menghafal. Coba kalau misalkan adik-adik ngapal ngedata enak gak? Kan Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak? Coba kalau pakai nada Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak kalau pakai nada? Sebetulnya tahu nate nggak punya suara, tetapi suka maksudnya
mengingatnya. Misalkan nih, ketika kita tahu awalan ayat akan mudah gak? Misalkan ayat 1 bunyinya apa? Wah, hafal. Apa yang nggak hafal tadi? Yang keempat, tanda baca panjang pendek. Nah, nanti kita ketemu halis, kita menggunakannya seperti ini. Kemudian yang kelima, tikrar, yaitu mengulang. Tikrar itu mengulang. Kenapa kita harus diulang-ulang? Agar kita hafal. Semakin diulang hafalan kita, semakin bisa disimpan di memori kita, semakin mudah. Mungkin. Baik, next. Nah, warna biru yaitu nada suara naik. Kalau warna nada suara datar berarti hitam. Kalau hijau turun. Nah, nanti di akhir ayat itu ada nada naik dan nada turun. Kemudian awalan ayat berwarna merah. Kemudian ketemu dengan tanda ini apa? Bendera ya, apa namanya? Alis ya, pokoknya mah alis. Kita menggunakan genggaman alis. Next, menggunakan gerakan auna ini, misalkan ketika bertemu dengan alis berarti digenggam. Ingetin, ketika bertemu dengan alis digenggam. Dan setiap di akhir ayat kita menggunakan nada naik, datar, turun. Ayat pertama berarti nadanya apa? Naik. Nada ayat kedua berarti ayat ketiga berarti turun. Pintar, udah siap? Insya Allah siap. Oke, sekarang kita membaca ta'awudz terlebih dahulu bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak pakai mic. Oke, ayat yang pertama perhatikan baik-baik. Kita membaca dulu baru menggunakan gerakan tangan. Jadi metode auna ini kita menggunakan gerakan tangan. Ayat yang pertama, awal ayatnya apa? Amma. Di sini ada huruf ain, berarti ain di tengah-tengah tenggorokan. Bukan amma. Kalau amma itu berarti hamzah. Kalau amma berarti ain. Ain berarti di tengah-tengah tenggorokan. Setiap bertemu dengan mim bertasdid berarti dibaca guna amma. Kita mulai ya. Ikutin adik-adik. Tahunnya dulu. Amma. Yatasaalun. Yang menggunakan gerakan amma. Yatasaalun. Amma yatasaalun. Ayo, dan bunyi awalan ayatnya apa? Lanjutkan. Pinter. Anin. Naba'il azim. Berapa gerakan? Anin. Naba'il azim. Anin naba'il azim. Nah, kalau ayat 2
Pinter. Coba awalan ayat 3. Alladzi. Di situ ada alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, sekarang pakai gerakan alladzi hum fihi mukhtalifun. Ini awal ayat 3. Lanjutkan. Nah, coba Putri, awal ayat 1 apa? Ayat 2? Ayat 3? Coba ayat 1 bunyinya apa? Pakai gerakan. Amma yatasaalun. Ayat 2. Anin naba'il azim. Ayat 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Pinter. Sekarang kau minta untuk itu tes siapa namanya? Nah itu yang baris keempat. Ya silakan maju ke depan untuk tes hasil seminar kali ini. Oke, mungkin kesimpulannya kita serahkan ke Ustazah Rina sebagai MC. Dari Tauna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Umah. Ya, kalau saya pribadi manggilnya Umah ya, karena termasuk teman saya sendiri. Tapi kalau di panggungnya Teh Auna, sebenarnya banyak banget panggilannya Teh Sofi, Umah, Teh Auna. Keren ya? Luar biasa. Terima kasih banyak kepada Teh Auna yang telah menyampaikan banyaknya motivasi pada kita yang mana telah membangunkan niat kita untuk belajar ataupun membaca Al-Quran. Ada niat gak sedikit gitu pengen baca Al-Quran? Ada gak? Ada ya. Kalau bisa setelah ini jangan sampai hanya di hari ini saja semangat kalian tumbuh, melainkan sampai kalian menutup usia, karena kita menutup ilmu itu sampai ke liang lahat atau belajar itu sampai ke liang lahat. 3 ayat, tapi saya yakin pahala kalian telah dicatat berlipat-lipat ganda. Amin ya Rabbal. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kita nggak bertemu hanya sampai di sini, melainkan nanti kita bisa bersilaturahmi kembali. Silaturahmi bisa di mana aja ya, bisa di sini kita bertemu tatap muka, bisa online. Kalau misalkan online, berarti teman-teman bisa lihat kami. Kalau di Teh Auna itu namanya YouTube-nya RSTQ Bogor. RSTQ Bogor, Rumah Siar Tahfiz Quran Bogor. Kalau saya Pesantren Al-Hafiz Bogor, ada Instagramnya Pesantren Al-Hafiz. Jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kami mendapatkan siraman rohani tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dan mengamalkan serta membiasakan baca Al-Quran, ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak kami MTS Al-Khairiyah Gunung Bongkok. Semoga membawa manfaat dan kedepannya insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu kembali dan mendapatkan pengetahuan yang dibawa oleh dari rumah tahfiz Al-Quran. Semoga mendapatkan keberkahan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Kubro. Saya perwakilan dari MTS Al-Khairiyah. Saya Kesya Nurpita Maya Jahra. Pesan-pesannya? Alhamdulillah saya tertarik dengan waktu di kelas pelajarannya sangat menarik untuk menghafal Al-Quran. Pesannya semoga lebih meningkat lagi ke depannya dan lebih semangat lagi untuk mengajarkannya.